Ini loh bun, jagung muda buat bikin sayur godok. Asli dijual, terus kita parut dan kita ambil santannya. Coba lihat kerangnya mana? Stay ya? Cantik. Cantik. Comeback, nih kita lagi mulai nyicil belanja buat Idul Fitri. Ini masih hari Sabtu, mungkin Idul Fitrinya Jumat depan atau Sabtu depan, tergantung hilalnya ya. Tapi aku udah mulai belanja aja. Kenapa? Karena ini libur harinya. Papa Hasya bisa bantuin angkat-angkat guys. Ke supermarket kedua. Dan supermarket kedua kebalikannya. Sekarang kita ke supermarket ketiga, mau beli ekstrakan, aku mau packing lagi. Kantong. Oke, ini udah di rumah ya. Jadi aku baru masukin rendang sama bumbunya. Jujur ini bumbunya aku nggak bikin fresh karena ini udah ada di freezer dari berbulan-bulan lalu. Memang kalau aku bikin bumbu rendang langsung aku bikin banyak ya, untuk puluhan kilo bumbunya. Jadi aku bisa langsung masak kalau hari-hari penting kayak gini. Dan tadi Mama Hasya jadi belanja apa aja. Tadi memang tidak detail ya bun pas di supermarket, soalnya repot, banyak orang. Aku nggak enak kalau rekam-rekam terus nggak enak juga sama Pak suami. Tapi alhamdulillah ini udah nyicilnya lumayan banyak untuk keperluan Idul Fitri. Karena jujur li aku tuh sebenarnya kayak maju mundur, mau masak enggak ya, mau ini itu gitu kan. Kenapa? Karena aku pikir pertama memang aku diundang sama mamanya Kirana sama Adisti untuk ngerayain Idul Fitri di rumah dia. Terus aku bilang aku belum tahu bisa datang atau enggak karena tergantung suami. Terus abis itu aku juga nggak tahu kalau aku juga mau rayain di rumah sendiri atau enggak gitu. Tapi si Adisti memang udah ngundang aku dari bulan kemarin kalau nggak salah, atau awal bulan Maret. Cuma memang aku yang bilang aku kasih tahu nanti deh, karena aku biasanya kalau aku Idul Fitri juga aku sama teman-teman deket aja sih di rumah gitu teman-teman ya. Nah, ini lumayan banyak. Ini belanjanya kayak belanja campuran sih sebenarnya, bukan cuma buat Idul Fitri, tapi juga buat masak-masak yang lain juga, buat keperluan rumah. Cuman memang ini lumayan lengkap ya bun ya. Tadi belanjanya tuh habis kira-kira sekitar berapa ya? Nanti aku lihat dulu ya bun ya, bonnya, karena otak aku nggak sinkron nih bun ya. Jadi tadi kita belanja untuk yang santan-santanan dan keperluan lainnya. Santan, ada tempe, ada baby corn. Baby corn tuh apa ya? Kayak jagung yang kecil ini loh bun, jagung muda buat bikin sayur godok. Nanti sayur godok Betawi pakai jagung itu. Cabai hijau buat bikin sambal hijau, karena ada si meme yang apa namanya, order sambal hijau aku, tapi aku belum tahu bisa bikin atau enggak, cuma aku udah belanjain aja. Ini aku tadi 31 euro 35 sen atau sekitar 500 ribuan. Terus dagingnya aku pisahin. Dagingnya itu aku beli daging yang lumayan murah ya, sekitar 9 euro per kilonya, atau sekitar 140 ribuan. Menurut aku itu dagingnya lumayan murah, karena kalau di Indonesia juga dagingnya 100.000 lebih juga kan bun ya. Jadi menurut aku tuh harga daging di Belanda itu lebih affordable atau lebih terjangkau
daripada harga daging di Indonesia, karena dari tingkat pendapatan juga kan beda ya. Jadi harga daging tuh kayak udah kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau di Indonesia mungkin karena memang keluarga aku bukan keluarga yang sultan yang gimana-gimana, kita tuh makan daging ya udah hari-hari tertentu aja gitu, hari-hari spesial, nggak yang setiap hari makan daging juga, mungkin sebulan berapa kali, atau juga yang bener-bener wajib banget pas hari-hari raya gitu kan. Nah ini aku mau kasih lihat dagingnya kayak apa. Jadi dagingnya, kalau daging murah penampakannya ya, daging murah tuh kalau di Belanda namanya runderlappen ya. Dia tuh banyak kayak tuh lemak-lemaknya kayak gini bun. Kenapa aku tetap milih yang ini? Karena memang ini murah, dan menurut aku kalau rendang, yang penting rendangnya empuk walaupun banyak urat-uratnya, banyak lemak-lemaknya kayak gini, itu kayak makin enak gitu rasanya bun ya. Jadi ini ada tuh yang daging kayak gini tuh bener-bener isinya putih semua tuh, si lemak semua, tapi nggak apa-apa sih, aku tetap bikin yang itu. Dan tadi apa aja jadinya bunda ya, ini aku juga kenapa aku belanja di banyak supermarket, karena supermarket di Belanda tuh banyak yang memang nggak bisa ada semua. Contohnya kayak misalnya kalau mau beli daging halal, itu udah pasti nyarinya di supermarket orang Turki atau orang Maroko ya, yang memang mereka menjual spesialis untuk daging halal. Dan di tempat orang Turki pun ada juga beberapa sayuran, tapi tetap aku nggak beli semua bunda. Kembali ke pertanyaan, jadi Mama Asya habis berapa nih belanja satu meja kayak gini? Tadi 5 kantong belanjanya ya. Jadi ini di Jumbo tadi 20 euro, di Hira tadi sekitar 104 euro. Berarti berapa tuh? 124 euro. Ditambah di Lidl ini 33 euro ya. Jadi totalnya aku sekitar 150 sekian euro atau 160 euro. Kalau dirupiahkan itu mungkin sekitar 2.600.000. Memang sejak perang Rusia Ukraina, inflasi itu kayak terjadi di seluruh dunia ya guys, bukan cuma di Indonesia yang semua harga naik. Di Belanda pun juga sama. Kayak kemarin aku baru ngobrol sama adik iparku, dia bilang, iya kamu lihat nggak harga sayuran sekarang tuh bener-bener deh. Dia bilang bahasa Belanda tuh apa ya, kayak menggelikan banget gitu loh, kayak lucu banget gitu, harga sayuran yang apa-apa semua bener-bener mahal. Jadi aku tuh juga biasanya milih-milih supermarket ya guys. Misalnya di supermarket, kalau di Belanda itu di satu blok pertokoan biasanya tuh supermarketnya ada 3 atau 4 supermarket. Jadi kita bisa dengan gampang membandingkan ke harga sebelah. Atau aku biasanya cara aku ngirit sekarang ya, dengan semua harga yang mahal, karena uang belanja juga ya dinaikin sih sama suami, tapi tetap aja bukan berarti kita bisa boros-borosan kan bun ya, apalagi kalau di hari-hari yang memang ada hari rayanya kayak gini. Jadi tadi contohnya aku tuh selalu beli sayuran yang lagi diskon di satu supermarket. Jadi aku sekarang masak bukan karena apa yang aku mau, tapi apa yang sayuran lagi murah gitu. Dan memang menurut prinsip, kalau dulu aku belajar yoga ya, kalau misalnya sesuatu sayuran atau buah-buahan yang memang lagi panen, mereka kan biasa harganya lebih murah. Dan kualitas sayuran atau buah-buahan yang lagi musim, lagi panen, itu lebih baik nutrisinya daripada sayuran dan buah-buahan yang memang tidak lagi musim gitu. Karena memang secara nature atau secara alam, alam itu memberikan manfaat dengan 100% apa yang telah mereka sediakan. Misalnya kalau lagi banyak brokoli yang didiskon, itu berarti brokolinya lagi panen gitu ya bunda ya. Jadi ini tadi aku dapat lumayan murah banget brokoli. Satu gini tuh cuman sekitar 12.000. Dan biasanya harga kayak gini tuh bisa 2 kali lipatnya atau setidaknya 20.000 untuk satu brokoli di harga supermarket yang tidak lagi diskon. Jadi tadi suami aku nanya, kamu kenapa tadi nggak brokolinya beli di Lidl? Nah, Lidl itu adalah supermarket Jerman yang memang sudah terkenal lebih murah harga-harganya. Tapi jangan salah guys, supermarket yang kita tahu, yang kita udah di mindset lebih murah, belum tentu harganya juga semua lebih murah dengan supermarket lain. Jadi pas kebetulan aku di Lidl, aku pikir harga brokoli dan lain-lain masih biasa aja gitu, nggak yang murah banget gitu ya, masih harga standar. Pas aku masuk ke supermarket Jumbo, ke supermarket selanjutnya, oh ternyata harga brokolinya mereka lagi diskon, per 100 gramnya cuman 1 euro. Dan aku ngambil satu bonggol gini nggak nyampe 1 gram, nggak nyampe 500 gram, jadi harganya di bawah 1 euro gitu bunda. Nah untuk santan,
Kemarin aku sempat posting video di Instagram kalau di Belanda itu memang lumayan sulit untuk mendapatkan santan yang fresh. Ini aku sambil nuangin santan ya bunda. Jadi aku sambil nuangin santan buat bikin rendangnya. Bikin rendangnya gak usah di vlogin banget karena memang udah banyak banget video aku bikin rendang. Nah di Belanda itu susah banget untuk dapetin santan fresh yang dari kelapa dijual gitu ya, kelapa asli dijual terus kita parut dan kita ambil santannya. Itu susah banget. Kemarin sekalinya aku nemu. Jadi kelapa yang kayak gitu tuh dipotong-potong segede-gede gini dan digramin kayak 150 gram atau 200 gram. Ditaruh di bak-bak bulat gitu, di packing untuk snack. Jadi orang-orang sini malah kelapa itu dipakai buat snack, kelapa yang udah lumayan tua. Dan itu harganya per 3 bak itu harganya 5 euro ya bunda, atau sekitar 80.000. Jadi bayangin kalau satu kelapa begini ya, nggak satu kelapa full, satu keping kelapa mau dibikin santan itu sangat susah untuk dapetinnya di Belanda. Aku dulu waktu mamaku kesini, dia kan memang orangnya kayak idealis banget untuk resep-resep makanan kan. Terus waktu itu dia bikin rendang dan dia insist, dia pengen banget untuk bikin rendang dengan santan asli. Akhirnya kita ke toko Asia dan kita dapat kelapa yang sudah diparut terus dibekukan gitu, kayak di frozenin, kelapa parut frozen. Dan kita harus ambil santannya sendiri kan. Ternyata dari situ dia tetap nggak happy sama hasil santannya karena tetap aja beda. Kelapa fresh sama kelapa yang sudah di frozen kan itu kan beda banget ya bun ya. Jadi memang ya udah, kita kalau misalnya jauh dari Indonesia kita terima nasib lah. Masih untung aku tuh tinggal di Belanda yang apa-apanya mudah banget ya, gampang banget. Termasuk Belanda tuh termasuk surganya orang Indonesia bun. Karena bisa dibilang 95% barang-barang yang kita cari itu pasti ada, walaupun memang harganya pasti jauh lebih mahal. Tapi yang penting ada yang jual ya bun ya. Nah ini santannya aku taruh dua kaleng dulu. Tadi aku ada 1 kaleng, terus satu pak ini nanti bakalan aku tambahin kalau dia udah ngeglotrok gitu. So akhirnya aku beli aja nih, kayak misalnya yang bisa awet untuk dimasak minggu depan, kayak kentang ya. Kentangnya aku beli sekilo. Kentang juga aku inget banget ya, kayak setahun kemarin itu harganya cuma 16 ribuan, di bawah 16 ribu malah ya sekilonya. Sekarang udah 2 kali lipat guys, ini udah 1,60 euro harganya, udah 24 ribuan. Terus aku beli wortel karena aku pengen bikin wortel cake atau carrot cake gitu, bolu wortel. Jadi kemarin aku habis bikin apa sih namanya, lemon cake, dan akhirnya berhasil. Udah aku hias, ini tinggal nanti kalau nunggu buka puasa aku cobain. Tapi yang aku bikin tuh sebenarnya 3 loyang ya. Jadi loyang pertama berhasil, loyang kedua berhasil, loyang ketiga baru aku hias. Aku udah bikin videonya juga, mungkin belum tayang. Dan aku lagi pengen challenge diri aku untuk bisa dapetin hobi yang baru gitu. Karena memang Hasya ternyata suka banget baking, dan itu kayak jadi memacu aku untuk bisa lebih, oh ya kenapa nggak aku coba iseng-iseng ya untuk baking juga, belajar dalamin baking gitu. Karena jujur untuk aku tuh sebagai seorang ibu, new mom, semuanya dikerjain sendiri, aku tuh butuh waktu yang bisa fokus sama diri sendiri. Biasanya kalau misalnya tadinya aku gunakan itu dengan masak, tapi masak tanpa video, itu aku bisa enjoy. Kalau masak dengan video, karena di otak aku tuh udah ngerasa, oh ini kerja gitu kan, karena aku harus bikin video. Sensasinya beda gitu, apa yang aku rasakan beda. Begitu juga dengan baking. Kalau misalnya baking ada video itu kayak ada apa ya, ada tanggung jawabnya gitu untuk bekerja. Tapi kalau misalnya baking tanpa video, menurut aku itu lebih relaxing. Jadi memang setiap orang itu bisa beda-beda ya, menemukan cara untuk dia coping atau dealing sama diri dia sendiri. Dan menurut aku memang aku harus tahu apa yang aku mau gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi uring-uringan, kita lagi capek, kita tuh harus bertanya sama diri kita sendiri apa yang benar-benar kita mau gitu. Kayak misalnya memang suamiku tuh udah tahu banget setiap mau Idul Fitri, setiap mau Ramadan, setiap mau Idul Fitri, aku selalu emosional, aku selalu sensi gitu. Karena ya memang sedih aja, normal gitu, perasaan sedih itu normal. Dan aku nggak tahu akan sampai kapan aku merasakan hal seperti ini. Aku terus berharap
mungkin lebaran tahun depan mungkin aku bisa di Indonesia, lebaran tahun depan kayak gitu terus. Tapi memang sulit gitu ya bun ya, banyak satu dan lain hal yang nggak bisa aku buka di situ. Dan memang aku sudah tahu konsekuensinya adalah aku akan sedih, dan yang aku taruh di diri aku, sedih is okay, tapi sedih ini juga nggak bakal bertahan lama kok, pasti akan datang dengan hal-hal baru, kegiatan baru, mengalihkan perhatian, dan lebih bisa bersyukur dengan hal-hal yang lain yang udah bisa kita miliki saat ini, yang memang hidup ini memang tidak sempurna gitu teman-teman ya. So aku seneng banget, ini udah beli juga wortel. Ada siapa? Ada Hasya datang. Oke bun. Hampir kena, Masya Allah. Bahaya banget, barusan gak kelihatan. Iya nih emang di ujung gini. Nah barusan Hasya pulang sama opa umanya, diantarin dia habis dari pantai, terus dia nginep. Makanya tadi aku belanja berdua aja ya sama suami. Terus balik lagi ya, ini aku beli buah-buahan aja yang bisa awet. Pokoknya semua sekarang nih semenjak semuanya inflasi, aku selalu beli buah-buahan, sayur-sayuran yang lagi pada terdiskon. Kecuali memang aku urgent banget harus beli sayuran tersebut gitu, karena ada kebutuhan misalnya mau masak yang requestan suami atau apa. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak request apa-apa, aku memang belanja semuanya yang lagi promo-promo aja ya bun ya. Terus Hasya, ini mama punya apa nih? Buah plum. Buah plum juga lagi mau musim guys ya. Jadi buah plum itu adalah musimnya menuju musim panas. Sekarang musim semi ya, masuk musim panas, jadi udah mulai musim juga. Tuh, mau punya ini loh. Gak usah, Hasya kenyang. Tadi aja kamu gak dihabisin ya. Terus nih ada apa nih? Rumkas tuh apa ya? Cream cheese. Ini juga bisa buat bikin baking untuk whipped creamnya ya. Aku bikin ini. Terus ada whipped cream juga aku beli. Nah terus biasanya di supermarket Belanda tuh yang murah itu bukannya nasi tapi kentang guys. Jadi berbagai jenis kentang kalau yang udah diolah ini sebenarnya jauh lebih murah. Tapi memang harus buru-buru dimasak ya bun ya. Harus buru-buru dimasak biar dia apa ya, tuh lihat tuh kayak gini cuma 1 euro guys. Ini tinggal dimasukin air fryer atau dimasak aja bisa langsung beres gitu. Apa sayang? Asya, tadi Asya ngapain? Coba sebutin, ini apa namanya? Ini apa namanya? Apel. Ini apa? Nih, ini tuh ya itu arba. Ini tomat. Ya ini tomat yang ini enak banget buat manis ya, dia buat bikin salad. Terus apa lagi sih ya? Apple. Ya. Terus ini apa? Iron. Bawang bombay. Ini apa ini? Mana kasih lihat, tadi kamu nyari kerang. Coba lihat kerangnya mana, si scalper yang nyari sama opa oma mana? Astagfirullah. Jatuh ya, kaget ya. Sayang. Kaget. Makanya. Oh sayang, mah. Nggak sakit toh, orang ada bantalnya, nggak sakit lah, cuma kaget. Lihat tuh, ada bantalnya nggak sakit. Licin ya? Iya. Kasih lihat om tante, ada kerang. Mana Hasya nangkep kerang banyak banget loh. Sorry guys. Mana kerangnya? Nah ini tadi opa omanya Hasya juga aku suruh cobain tart aku bikin ya. Lihat tuh. Wih, coba lihat sini lihat. Oh banyak. Buka. Sini. Banyak banget kamu kerangnya. Coba lihat aku. Ya bisa enggak? Ini 3. Mama 3 ini. Nyari kerang sama opa oma di pantai ya. Wih, banyak banget itu nyari kerang. Ini Besar. Yang kecil mana? Kecil, kliennya mana kliennya? Yang kecil.
Nih. Mama cake. And Ini kerang. Terus ini besar banget ini loh. Masa nyari di pantai ya? Taruh lagi lah, kumpulin. mau juga. Seru ya nyari kerang ya? Pipi. Hmm? Pipi. Pipi. Bibi. Ya. Moi. Baby kerang moi. Ya. Cakep. Ya. Bah, cantik. Kaki. Cantik. Kaki. Kaki. Cantik. Kaki. Iya, cantik. Kaki. Kaki. Cantik. Kerangnya cantik. Oke. Banyak banget loh itu loh. View. Banyak. View. Mama view. Ada berapa coba hitung? Terus? Pakai bahasa Indonesia. Kapok. Kapot, rusak. Ya. 1. Hitung pakai bahasa Indonesia. Di sini. 1, 1, 2, 3, 3, ya. terus 5, 4, 5, 6, ya. 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Kalau bahasa Belanda gimana? Nederlands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mama keki. Ini coklat. So bun, sekian dulu ya vlognya, update-nya. Sekarang masih sibuk nih dengan si rendang. Oh ya, kenapa mamasnya 8 kilo buat dijual atau enggak ya? Enggak bun, ini tuh bukan buat dijual sebenarnya. Karena aku nanti mau ngundang-undangin teman. Aku bagi 2, 4 kilo buat makan-makan Idul Fitri. Dan 4 kilo tuh buat nanti pas aku bulan depan ulang tahun. Jadi aku mau ngundang temen juga guys. Aku mau rayain ulang tahun bareng si Tinyi. Karena aku ulang tahunnya cuma beda 5 hari sama Tinyi. Dia tanggal 11, aku tanggal 16. Dan kita bakal rayain ulang tahun bulan depan itu tanggal 13 Mei gitu teman-teman. Jadi aku udah masak juga dari sekarang, nyicilnya dari sekarang ya guys ya. So thanks for watching. I see you guys in my next video. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa, semangat.